Dan pagi di udara cukup cerah, di atas tanah basah bekas guyuran gerimis sepanjang malam itu, terlihat 20 orang prajurit kawali telah keluar dari batas gerbang kota sebelah selatan. Nampak wajah mereka begitu cerah, mungkin sebagian mereka sudah lama dan merasa jenuh tinggal berhari-hari di dalam barak tanpa tugas apapun, selain berkumpul dan berlatih sebagaimana para prajurit lainnya. Setahuku di daerah sekitar Gunung Papandayan adalah sebuah tempat yang aman. Apa yang didapat perampok itu dari para penduduknya yang sangat sederhana itu? Berkata seorang prajurit tua kepada kawannya yang berjalan di depan Gajah Mada, Branjang dan Galih. Jangan-jangan sebuah cara untuk menghancurkan Prajoga dan kita pasukannya, berkata kawan prajurit tua itu dengan suara berbisik pelan. Aku tidak tahu apakah maksud perkataanmu itu, berkata kembali prajurit tua itu kepada kawannya penuh ketidakmengertian. Aku akan menjelaskan kepadamu di suatu tempat, berkata kawannya itu masih dengan berbisik. Pembicaraan prajurit tua dan kawannya itu ternyata dapat didengar oleh Gajah Mada yang diam-diam ikut menyimak pembicaraan mereka. Maka ketika ada perintah untuk beristirahat, Gajah Mada telah mencari tempat yang tidak jauh dari mereka berdua. Terlihat sebuah pasukan kecil tengah beristirahat di sebuah pinggir hutan di sebuah jalan simpang. Kalau ku tahu tugas seorang prajurit hanya membawa beban yang banyak, tidak perlu aku berlatih kanuragan, berkata Galih sambil melemparkan tubuhnya duduk bersandar di sebuah pohon rindang kepada kawannya Branjang. Mereka sepanjang jalan memang diperintahkan untuk membawa beban berupa berbekalan pasukan. Bersabarlah, kita masih dalam tahap pendadaran. Setidaknya sebuah kenangan tak terlupakan bila saja kamu nanti kelak dapat menjadi seorang senapati, berkata Branjang kepada Galih sambil tersenyum. Bila aku jadi seorang senapati, ku angkat kamu jadi pengawalku, berkata Galih sudah dapat kembali tersenyum kepada kawannya Branjang. Kamu salah, ketika kamu jadi seorang senapati, aku sudah menjadi seorang temenggung, berkata Branjang masih dengan suara tawa. Kenapa kamu lebih dariku? Bertanya Galih dengan wajah penuh penasaran. Karena aku lebih baik darimu, berkata Branjang dengan suara datar. Siapa bilang kamu lebih baik dariku? Kataku sendiri, berkata Branjang dengan tawa lebih panjang. Namun pembicaraan mereka berhenti ketika seorang prajurit membawa ransum untuk mereka. Ini ransum untuk kalian, berkata prajurit itu kepada Galih dan Branjang. Sementara itu Gajah Mada terlihat duduk beristirahat tidak begitu jauh dari prajurit tua dan kawannya. Diam-diam dirinya berusaha mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Coba jelaskan apa yang telah terjadi pada diri Lurah Prajoga, berkata prajurit tua kepada kawannya dengan suara pelan setengah berbisik. Lurah Prajoga bercerita kepadaku telah mendapat sebuah tugas langsung dari Patih Ranggajaya. Entah tugas macam apa tidak diceritakan kepadaku. Yang diceritakan adalah bahwa Lurah Prajoga telah menolak tugas itu, berkata kawan prajurit tua itu juga dengan suara berbisik. Aku sudah dapat mengerti, pasti sebuah tugas yang tidak sesuai dengan hati nurani Lurah Prajoga, berkata prajurit tua itu sambil mengunyah ransum makanannya. Tadi sewaktu akan berangkat, Lurah Prajoga telah berpesan kepadaku untuk berhati-hati sepanjang perjalanan. Mungkin dirinya telah menangkap sebuah isyarat yang tidak baik, berkata kawan prajurit itu masih dengan suara berbisik. Dan matahari terlihat sudah mulai bergeser ke barat, terhalang kerimbunan dahan dan cabang pepohonan hutan. Sementara pasukan Prajoga telah bergerak kembali. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan Mayambong, berkata prajurit tua kepada kawannya yang nampaknya mengenal betul arah perjalanan mereka.
Sebagaimana yang dikatakan oleh prajurit tua itu, mereka akhirnya memang tengah mendekati sebuah hutan yang cukup lebat. Sementara itu cahaya matahari semakin redup terhalang kerimbunan pohon. Suasana pinggir hutan itu memang sepi. "Berhati-hatilah," berkata Prajoga kepada pasukannya. Prajoga adalah seorang prajurit yang sangat berpengalaman. Suara banyak burung yang mencicit dan terbang dari dalam hutan Mayangbong telah mengisyaratkan kepada dirinya untuk waspada. Setidaknya pasti ada sebuah hal yang telah mengagetkan kumpulan burung-burung di dalam hutan itu. Namun suasana tepi hutan Mayangbong masih sepi ketika pasukan itu sudah semakin mendekatinya. Terlihat wajah semua prajurit kawali itu semakin menegang manakala mereka semakin mendekati kesunyian hutan Mayangbong. Namun akhirnya kecurigaan Prayoga ternyata menjadi sebuah kenyataan. Terlihat sebuah gerombolan orang telah keluar menghadang pasukan prajurit kawali yang berjumlah sekitar 20 orang prajurit. Ke-20 orang prajurit itu langsung berhenti menunggu perintah pimpinan pasukannya Prajoga. Sementara itu gerombolan orang yang muncul dari hutan Mayangbong telah berjalan mendekati pasukan mereka. "Agar kami tidak salah orang, apakah pasukan ini berada di bawah pimpinan Ki Lurah Prajoga?" berkata salah seorang dari mereka yang nampaknya pimpinan gerombolan itu. Seorang yang nampaknya sangat berwibawa terlihat dari suara dan wajah kerasnya dengan sebuah kumis tebal melintang. "Aku Prajoga. Apa keinginan kalian menghadang pasukanku?" berkata Prajoga sambil menunjukkan dirinya maju mendekati orang itu. Terlihat orang yang mewakili gerombolan itu tertawa panjang sambil memperhatikan Prajoga dari kaki sampai ke atas kepala. Ternyata Ki Lurah Prajoga hanya seorang muda, berkata orang itu sambil tertawa. "Katakan, apa kalian sengaja menghadang pasukanku?" bertanya kembali Prajoga kepada orang itu dengan suara keras penuh rasa percaya diri yang tinggi. "Siapa yang mau diam di dalam hutan penuh nyamuk tanpa bayaran yang menggiurkan?" berkata orang itu dengan tertawa panjang diikuti kawan-kawannya di belakangnya. "Siapa gerangan yang membayarmu?" Terlihat orang itu tidak langsung menjawab, hanya memperlihatkan senyum sinis merendahkan. "Aku juga dibayar untuk merahasiakan hal itu. Aku tidak akan bertanya lagi, karena aku sudah tahu siapa gerangan orang yang telah mengupahmu," berkata Prajoga kepada orang itu. "Bagus, bila kamu sudah tahu siapa yang mengupahku. Sekarang bersiaplah untuk menerima penumpasan pasukanku, termasuk dirimu," berkata orang itu sambil melepas golok dari sarungnya, diikuti oleh gerombolannya yang memang rata-rata bersenjata yang sama. "Beri aku kesempatan berbicara kepada pasukanku," berkata Prajoga sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Silahkan," berkata orang itu sambil bertolak tangan sebelah di mana tangan lainnya sudah memegang sebuah senjata golok telanjang. "Dengar wahai pasukanku, ini adalah urusan pribadi diriku dengan seseorang. Jadi segeralah kalian menyingkir, tidak perlu ikut campur membela diriku," berkata Prajoga lantang di hadapan para pasukannya. "Urusan Ki Lurah adalah urusan kami. Kami tidak akan menyingkir setapak pun meninggalkan Ki Lurah," berkata seorang prajurit tua di dekat Gajah Mada, juga dengan suara lantang sekeras ucapan Prajoga. "Benar, kami tidak akan menyingkir setapak pun," berkata kawannya sambil melepas pedang mengacungkan tinggi-tinggi di atas kepalanya. Ternyata ucapan dan sikap kedua prajurit itu langsung diikuti oleh semua prajurit kawali yang berada di pinggir hutan Mayangbong itu. Terlihat semua prajurit telah melepas pedang dari sarungnya. Terharu Prajoga melihat sikap prajurit pasukannya yang dengan penuh keberanian telah memilih membela dirinya meski telah disampaikan bahwa urusan itu adalah masalah pribadi yang harus ditanggung sendiri. "Terima kasih untuk kesetiaan kalian,"
berkata Prajoga dengan wajah penuh haru menatap pasukannya. Ternyata pasukanmu sangat setia mengantar dirimu bersama ke alam kubur, berkata orang yang menjadi pimpinan gerombolan itu dengan wajah dan bibir penuh senyum mengejek, penuh merendahkan kekuatan pasukan Kawali yang setengah dari kekuatannya itu. Jangan terlalu percaya dengan kekuatan banyak orang, berkata Prajoga sambil menarik pedang dari sarungnya. Terlihat pimpinan gerombolan itu telah memberi tanda kepada orang-orangnya untuk segera mengepung pasukan Kawali. Melihat tanda perintah dari pimpinannya, para gerombolan itu terlihat sudah bergerak mengepung para prajurit di muka hutan Mayangmung itu. Sementara itu Ki Lurah Prajoga telah memberi tanda kepada prajuritnya agar berperang secara berkelompok. Maka dengan cepat ke-20 prajurit itu sudah terpecah dalam 2 kelompok yang sama. Jangan terpisah dari kami, berkata seorang prajurit mengingatkan Gajah Mada, Branjang dan Galih sebagai para prajurit yang baru. Aku belum pernah bertempur dengan orang yang belum sama sekali kukenal. Siapakah gerangan dirimu? Berkata Ki Lurah Prajogo kepada pimpinan gerombolan itu. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Ki Anas, berkata pimpinan gerombolan itu menyebut nama panggilannya. Maaf, aku baru mendengar nama itu. Sekarang kamu sudah mendengarnya. Bersiaplah kalian terkubur di hutan ini, berkata Ki Anas sambil memberi tanda kepada orang-orangnya untuk segera bergerak untuk menghancurkan 20 orang prajurit yang telah terkepung itu. Tapi ke-20 orang prajurit yang sudah bersiap itu ternyata tidak menjadi gentar menghadapi jumlah pengepung yang 2 kali lipat itu. Maka tidak lama berselang telah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara para prajurit dan gerombolan yang dipimpin Ki Anas itu. Tidak mudah memang untuk menggulung pasukan prajurit Kawali itu. Meski jumlah mereka lebih sedikit, tapi mereka secara berkelompok telah menunjukkan kekuatannya dapat mengimbangi serangan orang yang lebih banyak darinya. Seorang prajurit tua yang semula mengkhawatirkan Gajah Mada, Branjang dan Galih terlihat bernapas lega melihat ketiga anak muda itu dengan cepat telah dapat menyesuaikan dirinya berperang dengan cara berkelompok. Luar biasa anak muda itu, berkata prajurit tua itu manakala melihat kepandaian Gajah Mada yang telah bergerak dengan pedangnya. Sebagaimana yang dilihat oleh prajurit tua itu, ternyata Gajah Mada sudah langsung memperlihatkan kemahirannya dalam memainkan sebuah pedang. Ujung mata pedang Gajah Mada seperti badai topan prahara, berputar dan langsung menerjang siapapun yang mendekat. Terdengar suara jerit kesakitan dari mulut para gerombolan terkena samaran pedang Gajah Mada. Biarlah mereka bertempur, akulah lawanmu, berkata Ki Anas sambil melompat langsung menerjang Prajoga di tengah kancah pertempuran itu. Menghadapi serangan pemimpin gerombolan itu, Prajoga sangat berhati-hati, tidak bergerak sembarangan, merasa bahwa tataran ilmu orang itu pasti cukup tinggi. Ternyata tidak percuma Prajoga diangkat sebagai pimpinan sebuah pasukan. Tataran ilmu katuraganya memang sudah di atas rata-rata prajurit biasa. Maka dengan penuh kehati-hatian, Prajoga berusaha mengimbangi permainan golok lawannya. Pedang di tangan Prajoga berkali-kali menusuk ikut balas menyerang. Dan pertempuran di antara mereka berdua pun akhirnya semakin lama semakin sengit. Sementara itu pertempuran antara dua kubu itu pun juga tidak kalah sengitnya. Mereka seperti sama-sama ingin secepatnya menyelesaikan pertempuran itu. Ternyata kemahiran para prajurit dalam berperang secara berkelompok itu telah membuat orang-orang dari kubu Ki Anas itu menjadi begitu penasaran. Mereka dengan jumlah 2 kali lipat dari jumlah prajurit tidak dapat juga membuat pecah pasukan dari kota Raja Kawali itu. Bahkan satu persatu anggota gerombolan itu dalam waktu yang singkat telah terlihat jatuh terkapar.
maka sedikit demi sedikit telah mengurangi gempuran mereka karena jumlah mereka yang semakin surut. Anak muda itu bukan pemuda biasa, berkata kembali prajurit tua yang dipercayakan menjadi ketua kelompok itu melihat tandang Gajah Mada yang begitu tengginas. Sebagaimana yang dilihat oleh prajurit tua itu, Gajah Mada memang telah mengerahkan kemahirannya memegang sebuah pedang di tangan. Terlihat pedang di tangan Gajah Mada seperti kilat begitu cepat menyamar-nyamar ke arah lawan, dan selalu saja pedang itu seperti bermata. Tidak ada satupun serangannya yang lepas begitu saja, pasti akan mengakibatkan seorang korban. Ternyata orang-orang dari kubu Ki Anas adalah orang-orang kasar yang tidak biasa bertempur secara berkelompok sebagaimana para prajurit. Akibatnya mereka yang berjumlah lebih banyak seperti terbalik. Merekalah yang akhirnya semakin terdesak menghadapi kekuatan para prajurit. Gajah Mada yang berada di dalam kekuatan prajurit itu ternyata mudah sekali menyesuaikan dirinya dengan mengekang dirinya tidak keluar dari kelompoknya, melindungi seorang prajurit dari serangan lawan. Begitulah dirinya bertempur sebagaimana prajurit lainnya. Seperti sebuah cakra, kelompok prajurit itu telah berputar memporak-porandakan kumpulan orang-orang kasar itu. Lambat tapi pasti dua kelompok prajurit sudah dapat berbalik mendesak lawannya yang semakin terus berkurang menyusut tajam. Bukan main geramnya Ki Anas melihat gerombolannya semakin terdesak. Maka dengan penuh kemarahan telah meningkatkan tataran ilmunya menerjang ke arah Prajoga. Melihat tataran ilmu Ki Anas yang semakin meningkat, terutama dalam kecepatan geraknya, telah membuat Prajoga menjadi semakin berhati-hati, berusaha untuk dapat menghadapinya dengan kekuatan dan tataran ilmunya yang ternyata dalam beberapa ratus jurus itu masih dapat mempertahankan dirinya dari serangan Ki Anas yang semakin keras, cepat dan ganas itu. Serangan pedang yang aneh, berkata prajurit tua dalam hati melihat sendiri dengan mata dan kepalanya gerakan pedang Gajah Mada yang sangat aneh menurut jalan pikirannya. Bagaimana tidak aneh meski mata pedang Gajah Mada belum sampai mengenai lawannya, tapi sudah terdengar suara jerit orang yang berada di dekat Gajah Mada. Ternyata Gajah Mada yang belum dapat sepenuhnya menyadari kekuatan ilmu yang ada di dalam dirinya telah meningkatkan tataran kekuatan tenaga cadangannya. Akibatnya sangat luar biasa. Angin serangan pedangnya seperti perpanjangan mata pedang yang begitu tajam, langsung melukai siapa saja yang datang mendekatinya. Yang tidak menyangka bahwa angin pedang Gajah Mada setajam pedang telah melukai tubuh, meski dalam jarak cukup jauh sekitar 2 langkah kaki. Maka kekuatan para orang-orang Ki Anas semakin jelas, sudah semakin surut. Jumlah para gerombolan sudah semakin berkurang lebih dari setengahnya. Sebagai seorang pimpinan, Ki Anas di samping terus bertempur dengan lawannya, masih dapat melihat apa yang terjadi pada orang-orangnya sendiri. Orang-orang bodoh, berkata Ki Anas menggerutu sendiri melihat orang-orangnya saat itu terbalik sudah tertekan oleh serangan para prajurit. Jangan gusar Ki Anas, orang-orangmu sudah semakin terdesak, berkata Prajoga sambil menghindari serangan Ki Anas yang semakin keras. Ternyata kegusaran hati Ki Anas telah mempengaruhi pertempurannya. Ada sebuah aturan kuat bahwa jiwa dan perasaan hati dalam sebuah pertempuran harus dijaga dan dikendalikan dengan baik. Dan ternyata Prajoga dapat benar-benar memahami hal itu, telah berusaha mempengaruhi jiwa dan perasaan Ki Anas. Rupanya ucapan Prajoga telah semakin mempengaruhi jiwa dan perasaan Ki Anas yang sangat gusar melihat pasukannya telah semakin surut terdesak lawan. Sebuah serangan pedang Prajoga berhasil mengenai pangkal paha Ki Anas yang lengah sedikit itu.
Terlihat Ki Anas langsung melompat menjauh. Sambil berdiri, Ki Anas penuh dengan kegeraman hati melihat darah segar mengucur deras dari pangkal paha kanannya. Sementara itu Prajoga tidak segera mengejar lawannya, memberi kesempatan Ki Anas untuk bersiap dan melanjutkan serangannya kembali. Terlihat Ki Anas berdiri dengan wajah begitu menyeramkan, matanya seperti terbuka lebar-lebar menyala penuh kemarahan. Dan bukan main kagetnya Prajoga ketika melihat Ki Anas bergerak cepat. Apa yang dilihat oleh Prajoga sehingga telah membuat dirinya nyaris berdebar-debar. Ternyata gerakan Ki Anas tidak mengarah kepada Prajoga, melainkan menerjang ke arah pasukan, tepatnya ke arah seorang prajurit muda yang tidak lain adalah Gajah Mada. Terdengar suara dua senjata beradu. Dengan sebuah kekuatan tenaga cadangan, Gajah Mada telah mencoba menangkis sebuah serangan membacok ke arah tubuhnya dari sebuah golok di tangan Ki Anas. Bukan main kagetnya Ki Anas merasakan telapak tangannya sendiri menjadi begitu panas dan tidak terasa telah melepas senjatanya. Dan seorang prajurit di dekat Gajah Mada yang melihat sebuah kesempatan terbuka telah menyabetkan pedangnya ke arah perut Ki Anas. Terdengar sebuah mata pedang prajurit telah berhasil merobek perut Ki Anas. Terlihat tubuh Ki Anas terhuyung ke belakang. Melihat pimpinannya sendiri yang tengah terluka, semua anak buah Ki Anas tidak lagi melakukan penyerangan. Terlihat mereka mundur ke belakang. Sementara itu Ki Anas tidak dapat lagi menahan tubuhnya yang terasa menjadi lemah karena darah di perut dan pangkal pahanya yang terus mengalir. Dalam keadaan yang genting itu, terlihat Gajah Mada berlari mendekati Ki Anas. "Aku membawa obat penawar luka," berkata Gajah Mada sambil mengeluarkan sebuah bubuk bambu dari dalam bajunya. Dengan sangat telaten, terlihat Gajah Mada telah menyobek kainnya sendiri guna membalut perut dan paha Ki Anas setelah luka itu ditutup dengan bubuk putih obat penawar luka. "Lukamu cukup dalam, jangan banyak bergerak dulu," berkata Gajah Mada kepada Ki Anas. "Terima kasih, siapa namamu anak muda?" berkata Ki Anas memandang ke arah Gajah Mada, merasa darah di perut dan pahanya tidak merembes keluar lagi. "Aku Mahesa Muksa," berkata Gajah Mada sambil tersenyum memandang ke arah Ki Anas. Sementara itu melihat pimpinan mereka terluka, diam-diam orang-orang yang datang bersama Ki Anas telah menghilang, kabur menyelamatkan diri. Mungkin mereka berpikir tidak akan mampu menghadapi para prajurit tanpa kehadiran Ki Anas, atau mereka sudah dapat memperhitungkan kekalahan mereka sendiri dan tidak ingin berurusan lebih jauh, apalagi sampai menjadi tawanan. "Kami akan merawat luka Ki Anas. Kami juga tidak akan membawa Ki Anas sebagai seorang tawanan," berkata Prajoga yang sudah datang mendekati Ki Anas yang terbaring diam tak banyak bergerak. Hanya matanya yang terlihat sayu, tidak segarang sebelumnya. Sementara itu matahari sudah semakin turun ke barat. Suasana di muka hutan Mayangbong yang sepi terlihat sudah menjadi semakin teduh dan redup. Terlihat beberapa prajurit tengah mengobati beberapa kawan mereka. Ada juga yang tengah merawat luka lawan mereka. Sementara beberapa prajurit lain tengah mengumpulkan mayat-mayat yang tergeletak. Sebagian besar adalah orang-orang Ki Anas sendiri. "Hanya ada satu orang kita yang tidak dapat diselamatkan. Lukanya terlalu parah," berkata seorang prajurit tua melaporkan kepada Prajoga. "Kita kubur mereka di sini. Perintahkan semua prajurit untuk beristirahat di muka hutan ini," berkata Prajoga kepada prajurit tua itu. Demikianlah malam itu para prajurit Kawali itu telah menginap beristirahat di muka hutan Mayangbong. Tidak ada kejadian apapun di malam itu. Meski begitu para prajurit tetap berjaga-jaga sepanjang malam itu, khawatir ada kemungkinan yang dapat saja terjadi tanpa terduga. Namun ketika langit di atas hutan Mayangbong telah berubah menjadi wajah pagi, tidak ada apapun yang terjadi.